Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sehat. Saya Dr. Fitri Wulansari, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan sendiri adalah masalah yang sangat kompleks yang dialami oleh ibu hamil karena berdampak pada ibu hamil saat kehamilan, bahkan berdampak hingga setelah melahirkan. Begitu juga terhadap janin di dalam rahim sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin setelah dilahirkan. Hipertensi dalam kehamilan sendiri merupakan penyebab 3 besar kematian ibu di seluruh dunia, selain infeksi dan perdarahan. Karena itu butuh penanganan dan evaluasi yang tepat dan cepat. Hipertensi dalam kehamilan adalah tekanan darah yang meningkat lebih dari 140/90 mmHg yang dialami ibu saat kehamilan, yang bisa dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah hipertensi kronis. Hipertensi kronis biasanya dialami oleh ibu hamil sejak sebelum terjadinya kehamilan atau tekanan darah yang tinggi yang terjadi sebelum usia kehamilan ibu mencapai 20 minggu atau 5 bulan. Yang kedua adalah hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional biasanya dialami oleh ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan dan ditandai dengan protein di urin yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah preeklamsia atau yang umum diketahui masyarakat dengan sebutan keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan adalah tekanan darah yang tinggi lebih dari 140/90 mmHg akan tetapi disertai dengan protein di urin yang positif. Nah, kemudian keracunan kehamilan ini bisa berkembang menjadi eklamsi yang ditandai dengan terjadinya kejang pada ibu hamil. Yang perlu dijadikan catatan dan kewaspadaan pada ibu hamil adalah pada orang ibu hamil dengan keracunan kehamilan, waspadai tanda-tanda seperti nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual dan muntah, karena itu bisa menjadi tanda awal sebelum terjadinya kejang. Kemudian hipertensi ini berakibat sangat luas, terutama bila terjadi keracunan kehamilan yang berat, karena bisa terjadi gangguan endotel pembuluh darah di seluruh organ tubuh kita. Jika terjadi di otak, bisa terjadi stroke. Jika di mata, bisa terjadi gangguan penglihatan mata. Di paru-paru, bisa paru-parunya terendam cairan sehingga ibu merasa sesak. Di ginjal terjadi kerusakan ginjal. Di hati terjadi kerusakan hati. Gangguan pada komponen darah seperti trombosit, bisa terjadi gangguan kekentalan darah. Kemudian di gangguan pembuluh darah dari rahim dan plasenta bisa terjadi penurunan nutrisi dan oksigen ke janin sehingga air ketuban menjadi kurang, kemudian berat badan janin terhambat sehingga berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan, bahkan bisa terjadi hingga kematian janin di dalam rahim. Jika terjadi gangguan pada plasenta bisa terlepas karena tekanan darah yang tinggi, disebut dengan solusio plasenta, sehingga terjadi perdarahan pada ibu hamil, dan ini sangat berbahaya jika sampai dialami oleh ibu hamil. Evaluasi hipertensi yang terjadi pada ibu hamil saat setelah melahirkan bisa mencapai hingga 12 minggu setelah melahirkan. Hal ini karena jika tekanan darah menetap bisa menyebabkan terjadinya hipertensi kronis yang akan dialami ibu seumur hidup. Faktor resiko yang harus diwaspadai oleh ibu hamil antara lain: pertama, usia ibu hamil terlalu muda atau terlalu tua. Usia terlalu muda misalnya pada kehamilan remaja, dan terlalu tua misalnya usia kehamilan lebih dari 35 tahun. Kemudian kehamilan anak pertama juga dapat menjadi faktor resiko. Kemudian yang ketiga adalah kehamilan yang lebih dari 2, ketiga dan seterusnya dengan riwayat hipertensi sebelum pada anak sebelumnya, atau
kehamilan yang sudah lebih dari 2 dengan pasangan yang baru. Ini ditengarai disebabkan oleh maladaptasi imun. Kemudian bisa juga karena keturunan. Jadi ibu hamil dengan riwayat keturunan pada orang tua mengalami hipertensi juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya keracunan kehamilan pada ibu hamil. Kemudian riwayat keracunan kehamilan pada ibu kandung atau saudara kandung juga bisa menjadi faktor risiko. Selain itu juga kehamilan kembar, penyakit penyerta pada ibu hamil, misalnya ibu hamil dengan penyakit ginjal, diabetes, dan autoimun seperti lupus contohnya, kemudian ibu hamil dengan obesitas, dan hamil dengan inseminasi atau buatan juga dapat menjadikan faktor risiko. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan? Penelitian terbaru ditenggarai disebabkan kurangnya mikronutrisi ibu hamil sejak sebelum ibu mengalami kehamilan. Nah, untuk itu sebaiknya ibu hamil mempersiapkan diri sejak sebelum terjadinya proses kehamilan dengan banyak makan makanan dengan antioksidan yang tinggi, terutama vitamin C, vitamin E, zinc, kalsium, dan kurangi konsumsi garam yang berlebihan, kurangi makanan yang terlalu banyak lemak, dan rutin periksakan diri ke dokter jika Anda mempunyai faktor risiko. Demikianlah penjelasan singkat tentang hipertensi dalam kehamilan. Untuk bunda yang ingin berkonsultasi dapat datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.